Az-zawjatul lati yatlubuha al-muslim. Bagaimana pasangan itu yang seharusnya diminta oleh seorang muslim itu seperti apa gitu. Yang harus dipilih sebagai oleh seorang muslim itu pasangan itu yang seperti apa sih gitu, ya. Taib. Di dalam hadis riwayat muttafaqun alaih Bukhari dan Muslim. Jadi kalau antum dengar hadis apa tuh muttafaqun alaih, oh apa sih maksudnya muttafaqun alaih? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim bersepakat. Tunkahul mar'ah li arba'in. Jadi wanita itu dinikahi atas dasar yang empat. Ayeuna akang nikahi si teteh karena naon? Karena gelis, Ustaz. Wajar tidak? Wajar. Ya, kalau saya nanya Pak Lutfi nikah sama siapa? Yang banyak hartanya, Ustaz, katanya. Yang bentar lagi mau mati katanya. Aduh, kata saya. Allah. Boleh aja, silakan aja lah ya. Itu gimana hak antum gitu. Taib. Nah, itu atas dasar itu ya. Nah, ada juga makanya Rasulullah mengatakan 5 liha ya, atas dasar harta. Ada orang-orang yang menikah karena banyak hartanya, kita nikahin. Ada. Kemudian yang kedua, wali hasabiha ya, nasabnya. Wah, dia tuh darah biru nih, ningrat. Keturunan Raden, ya, dan seterusnya. Wah, saya mau menikah sama dia. Boleh, silakan aja, ya. Taib. Kemudian yang ketiga, wali jamaliha. Nah, mungkin ini yang paling banyak adalah yang paling ya, karena kecantikannya. Dan cantik itu relatif, betul tidak? Kata antum cantik, kata ana belum tentu. Kata ana cantik, kata antum belum tentu. Makanya saya membagi kecantikan itu banyak. Jadi kecantikan itu ada yang ijma. Ijma itu misalnya kita 10 orang lah ya. Semuanya mengatakan, oh perempuan itu cantik. Kalau Mas Arif bilangnya selera umat, Ustaz, katanya. Dia itu selera umat, Ustaz, katanya. Oh gitu, oke. Ternyata ditanya ke sini, oh iya cantik, oh iya berarti cantik, selera umat. Ya, ijma nih ya. Nah, ada juga yang cantiknya tuh ikhtilaf. Ya, ikhtilaf tuh 50-50 ya. Ya, sebagian mengatakan cantik, sebagian lagi biasa aja. Nah, ada juga yang mengatakan cantik itu dhaif ya. Ini kayaknya kurang dari 5. Ya, wallahu taala. Nah, itu kecantikan itu relatif. Jadi boleh silakan ya, menikah karena kecantikan. Nah, tapi Rasulullah SAW mengatakan lagi di sini walidiniha. Yang keempat adalah wanita dinikahi atas dasar agama. Atas dasar agama. Ya. Kemudian Rasulullah menambahkan lagi, fadfar bidzatid din, maka pilihlah yang baik agamanya. Taribat yadak. Kalau kamu mau beruntung, ya, dunia akhirat, cari yang baik agamanya. Mungkin cantiknya biasa. Mungkin hartanya biasa-biasa aja. Mungkin dia bukan dari keturunan ningrat, rakyat jelata, tapi agamanya bagus. Pilih. Ya. Tidak jarang orang yang cantik banget nih, tapi agamanya nggak ada. Ya. Ada masalah sama antum, peduli amat. Ya. Saya cantik. Bisa nyari lagi. Benar tidak? Karena dia merasa cantik. Apalagi cantik banget. Makanya ulama itu sampai ada yang mengatakan jangan engkau menikahi wanita yang cantik banget, jangan. Sampai ada yang berfatwa gitu. Kenapa? Karena ininya yaitu dampaknya gitu. Ada. Tapi kalau cantik ya beragama ya nggak mah. Oh itu mah luar biasa ya. Jangan ya. Kemudian selanjutnya apa? Wali hasabiha ya. Ada yang nikah itu karena nasabnya. Salah satunya di Arab Saudi. Jazirah Arabia dulu itu kalau nikah udah lama dari suku Quraisy, wah itu luar biasa tuh ya. Wah ini wanita mulia gini. Mungkin di kita juga ada ya. Wah nasabnya ini bagus ini, keturunan ini, wah presiden, menteri dan seterusnya. Betul tidak? Nah, wah ini istrinya kepala desa nih. Ya gitulah. Taib nasab ya. Jangan juga ya menurut saya kalau agamanya kurang bagus, lebih baik jangan. Kenapa? Antum bisa jadi kayak keset.
Gitu. Tahu tuh kekeset? Ini bahasa kasar ya. Bisa jadi kekeset antum, ya. Atau bahasanya antum bakal diinjak harga di dirinya kalau dia nggak beragama, ya. Melihat dia punya harta banyak, ya. Punya harta banyak, ya. Tapi agamanya kurang, wah bahaya, ya. Agamanya kurang bahaya. Bisa jadi antum tadi ya, diinjak-injak harga dirinya dan seterusnya. Banyak kejadian banyak. Saya menemukan curhatan para jamaah. Ada. Ustadz, ketika saya menikah, wallah kecantikan itu Ustadz, la syai' katanya, gak ada apa-apanya. Saya lebih memilih menikah dengan wanita yang apa? Yang baik agamanya, yang baik akhlaknya. Wallah kata dia. Seperti itu. Ya. Tapi kalau ada wanita yang cantik, ya hartanya banyak, nasabnya bagus, agamanya bagus, wah ini luar biasa. Ya. Apa namanya? All in ya, 4 in 1 ya, apa? Kan ada 3 in 1 tuh kopi tuh. Kalau ini 4 in 1, wah, ajib ya. Taib. Nah, lihat bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menikahi Khadijah, ya, seorang janda, ya, yang masya Allah kaya. Bahkan dalam sebuah riwayat itu kekayaan penduduk Mekah, jikalau disatukan dengan penduduk semuanya disatukan, itu nggak sebanding dengan kekayaannya Khadijah katanya. Saking kayanya Khadijah. Ya. Kemudian bagaimana dari nasab? Oh, Khadijah, Khuwailid, ya, nasabnya bagus. Kemudian apa lagi? Kecantikannya nggak usah ditanyakan. Khadijah, ya, istri Rasulullah SAW, dan dibalut dengan agama yang bagus. Lihat bagaimana meskipun Rasulullah sudah menikah dengan Aisyah, Rasulullah sudah menikah dengan Saudah, Rasulullah sudah menikah dengan Habibah dan seterusnya, Rasulullah masih menyebut nama siapa? Khadijah. Saking cemburunya tuh Aisyah sama Khadijah, baru disebutin doang, ya, bahasanya piring-piring pecah. Ya, karena memang Khadijah masya Allah, ya. Di saat orang lain lari, ya, dakwah ketika itu Rasulullah lagi dakwah, lari orang lain, ya, tapi Rasulullah bagaimana ditemani oleh Khadijah radhiyallahu anha. Jadi nggak sebanding lah dengan perjuangan Khadijah, ya. Bahasanya itu gini, bahkan kalau raganya saja, ya, dia relakan untuk siapa? Untuk ini Rasulullah, dakwah suaminya. Luar biasa. Khadijah radhiyallahu anha. Juga Aisyah radhiyallahu anha juga bagaimana dia? Aisyah itu pintar, cantik, anaknya saudagar. Abu Bakar itu bukan orang biasa sebetulnya, ya. Beliau tuh bisa ngebeli Bilal kalau bukan kaya. Mana bisa, betul nggak? Ya. Abu Bakar itu bisa membeli Bilal bin Rabah. Kalau bisa membeli budak, artinya dia bukan orang biasa, ya, orang kaya. Bahkan hartanya itu wah dibagi gitu aja, masya Allah, ya. Abu Bakar itu, ya, Abu Bakar itu, ya. Al-Atiq disebutnya juga, ya, pembebas budak, ya. Orang yang gemar bersedekah dan semua, luar biasa. As-Siddiq, anaknya Abu Bakar As-Siddiq. Siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Cantik, pintar, dari nasabnya bagus, Quraisy, ya. Quraisy, ya. Hartanya banyak, ya. Lengkap, ya. Taib, seperti itu barakallahu fikum. Ala anna wasiyat Rasulil Karim, ya, an yaftisha syabul muslim an dzatid din la ta'ni ihdari ragbatahu fi ijmali syaqal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, berwasiat kepada kita, kepada para pemuda-pemudi, ya, bahwa ketika kita memilih pasangan teh lain ku syakal nahungkul. Jangan terbuai dengan fisiknya saja. Siga kalengnya, siga kongguan kan, pas dibuka ranginang kan, benar gitu. Iya kan, bisa jadi, ya, seperti itu, ya. Jadi jangan terbuai dengan syakal. Jangan terbuai dengan syakal, ya. Memang tapi laki-laki tidak bisa dipungkiri, laki-laki itu menyukai keindahan, ya, wajar, ya. Tapi ada tapinya. Ketika dia cantik, dia ini, ketika agamanya nggak ini, gening jarang sholat, nggak pakai hijab, misalkan, udahlah,
mundur gitu. Insya Allah cari yang lain. Kecuali kalau dia mau berkomitmen untuk berubah menjadi lebih baik, beda lagi itu mah kamusnya. Ya. Taib. Nah, karena ini Rasulullah yang bersabda, taribat yadak, maka engkau akan beruntung. Dan bagaimana saya mendengar ya dari teman-teman yang memiliki istri yang biasa saja ya, tapi agamanya bagus, nyaman di imah teh. Benar tuh? Hayang balik wae ke imah ya. Lain tuh. Lain. Kan ada suami-suami itu yang mau balik teh, hoream Ustaz ka rumah teh ya. Ambekan wae di imah gitu kan. Betul tidak? Betul. Tapi Masya Allah ya, kalau istri soleha itu kita betah di rumah. Betul tidak? Oh, datang pulang ke rumah teh, klakson misalkan, dibuka gerbang, oh, diambilin ini kita dan seterusnya ya, tas kita, jaket kita, oh, udah makan belum? Belum, udah disediain, kasih minum, kasih air hangat, wah, karunya nu jomblonya. Karena kakak kawinnya, insya Allah kayak ya, belum balik. Tapi seperti itu ya. Taib. Terus gini ada kisah nyata nih. Ya, kita bahas dulu hadisnya. Fa'anil Mughirah ibn Syu'bah qal khatabtu imra'atan ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari Mughirah bin Syu'bah, dia berkata, saya pernah melamar seorang wanita di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda, "Anadzarta ilaiha?" katanya. Kamu udah lihat dia belum? Ya. Anadzarta ilaiha? Sudah lihat dia belum? Kemudian apa kata dia? Qultu la. Jadi dia udah ngelamar tapi belum lihat. Geus ngahitbah tapi can ningali. Kumaha ya. Tapi apa kata Rasulullah? Qal fanzur ilaiha fa innahu ajdaru an yu'dama bainakuma. Ya. Lihat dulu tuh ya, ameh aya serang lah bahasa namanya ya. Karena kalau belum lihat ya bisa jadi ya. Dia sih solehah kadang, tapi kalau nggak sama kita nggak serk itu susah ya, susah. Nggak ada rasa cinta dan seterusnya. Nanti nggak ada hasrat dan seterusnya ya. Ini ada kisah nyata ya, ada kisah nyata ini di Indonesia. Jadi dia duduk, laki-laki itu suka duduk lah di depan rumahnya. Kemudian ada seorang wanita itu yang suka lewat ini, ya, lewat gitu ya. Wah, ini tertarik. Akhirnya dia datang ke sebuah rumah. Pak, saya ingin melamar anak bapak. Wah, kata bapaknya, mau dilihat dulu nggak? Nggak usah pak, katanya. Wah, nggak usah. Pas sudah itu dibuka lain eta salah imah. Ayah kalau segitunya, subhanallah, ini kisah nyata nih. Aduh ya Allah ya Rabbi ya. Jadi kalau mau beli sesuatu teh siga ulah rek meuli kucing di jero karung ya. Tinggal heula ya. Bisa jadi wah, ada si teteh suka pakai masker. Wah, datang ke imahna. Ya. Ternyata pas dibuka maskernya kumisan. Ternyata lain si teteh ya. Wah, gawat itu ya. Taib. Karena banyak sekarang ya laki-laki ya pakai cadar ke masjid. Benar tuh? Iya, banyak, hati-hati ya. Alhamdulillah. Taib seperti itu. Nah. Jadi melihat itu bagian dari syariat ya. Silahkan kalau antum ini datang ke rumahnya dan melihat. Kadang lihat di jalan dengan lihat di depan mata bisa beda. Benar tuh? Iya. Ya. Kamu saya minus kan tilu. Teka ciri teh. Cek saya mah gelisah KB. Gitu ya. Seperti itu ya. Beda. Pas pernah tuh pas mau syuting pakai ini apa? Kontak lens ya. Atau di motor naik mobil lagi kaciri. Waduh, oh bahaya. Berarti ada hikmah ya. Minusnya ada hikmah. Nu make mobil lagi kaciri. Jelas pisan gitu. Mencang gitu. Alhamdulillah ada hikmah ya. Taib. Nah, bagaimana wanita terbaik? Kata Nabi SAW. Ayyun nisa'i khairun. Gimana sih wanita terbaik itu? Apa kata Rasulullah SAW? Faqal allati tasruhu idza nadhara. Yang ketika kita melihat dia tuh senang hati kita. Lihat dia doang, udah senang hati.
Itu yang pertama. Kemudian apalagi wa tuti'uhu idza amara. Dan dia adalah orang yang mentaatimu ketika diperintah. Ya, kita perintah ini ya dalam kalau bahasa Jawa ya. Mun bahasa Sunda mohon ya. Dan seterusnya. Jadi panggil kulan ya. Kalau bahasa Sumatera gimana? Kalau dipanggil. Ya, seperti itulah ya. Taib. Jadi taat ketika diberikan perintah. Kemudian apa lagi? Wala tukhalifuhu fi ma yakrah, dan tidak menyelisihi dari sesuatu yang kita tuh benci sama itu. Misalkan kita benci gelas itu misalkan pabalatak. Nah, dia beresin lah bahasanya. Membuat sesuatu agar nyaman. Dan seterusnya lah, seperti itu, ya. Fi nafsiha wa malihi, ya, dari dirinya maupun hartanya. Itu adalah wanita terbaik. Jadi, kalau dilihat menyenangkan, ya, perintah, taat, ya, dan tidak menyelisihi dari sesuatu yang kita tuh benci gitu, ya. Baik dalam diri kita, dirinya atau hartanya. Barakallahu fikum, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah yaltazimu hadiyal islami fi hayatihi az-zawjiyah, ya. Bagaimana kita nih memasukkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan berumah tangga. Kadang ada yang kiblat nanti ke barat, bener? Ada nggak? Ada, ya. Rumah tangganya tuh kiblatnya tuh ke barat, ya. Oh, dia harus gini. Ada banyak, bukan sedikit, ya, banyak. Oh, kiblatnya tuh harus gini. Kan ada kalau dulu tuh, kalau anak ini tuh nggak usah dilarang-larang, nggak usah katanya. Pernah ada? Ya, nggak usah, biarin aja. Jadi mau salah mau bener. Betul tidak kayak gitu? Salah, ya. Nanti dia akan menganggap bahwa itu tuh sesuatu yang benar dan pernah kejadian, ya. Justru kalau yang salah ya salah, katakan salah, ya. Mungkin caranya aja yang baik, ya. Caranya aja yang baik. Ya. Nah, bagaimana dalam kehidupan berumah tangga pun sama. Kita, ya, harus memasukkan nilai Islam, ya. Jangan pukul wajah, misalkan kalau semarah-marahnya kita jangan pukul wajah, ya. Ya, kalau bisa betis aja, gitu. Oh, ya. Ya, semarah-marahnya kita, ya. Jangan memukul lah bahasanya. Banyak sekarang laki-laki yang subhanallah alim salah pilih lawan, ya. Istrinya disiksa, ya. Manusia lemah, ya. Harusnya lawannya Mike Tyson, ya. Sama-sama kuat. Mau awalnya jeung Mike Tyson lagi, ya. Salah pilih lawan. Masa mukulin istrinya berani-berani, ya. Laki apaan kayak gitu, ya. Bahkan saya pun ketika melihat laki seperti itu, hayang nanti ngahajar gitu, ya. Ya, masa perempuan, ya, wanita yang lemah dipukuli seperti itu kan nggak ini, ya. Tega, begitu tega, ya. Nauzubillah min dzalik. Semarah-marahnya kita udah aja diem lah. Diem. Kalau bisa menghindar dulu, kalau bisa tak khawatir, ya. Kalau dia sukanya mukul, ya sediain ring tinju, bener tuh. Ya, ayo mukul, udah itu selesai, udah. Betul nggak? Iya. Dulu Pak ada pernah yang marah, kalau dia tuh marah, dia disalurkan atau menanam. Ternyata dia nanam jabon. Jadi jarak 20 tahun, 30 tahun teh geus loba gitu. Salah. Jabon hungkul. Nama kalau balik kayak Allah. Jabon hungkul dah, ya. Masya Allah. Nah, itu bermanfaat marahnya, ya. Jadi ketika kita marah kadang ada yang tidak terkontrol. Apalagi laki-laki kan merasa dirinya apa? Wah, kawam, kuat, ya. Nggak boleh. Hindari, ya. Nilai Islam dari bangun tidur sampai tidur lagi, ya. Kita inikan dengan nilai Islam. Karena gini, bahkan Rasulullah mengatakan gini, istausu bin nisa'i khaira. Rasulullah itu berwasiat kepada kalian, kepada kita, untuk berlaku baik kepada wanita. Fa innal mar'ata khuliqat min dila'in. Karena wanita itu diciptakan dari tulang rusuk, bengkok. Tulang rusuk itu bengkok, betul tidak? Ente lurus, ya. Wa inna a'waja ma fi ad-dil'i a'lahu.
fa in dhahabta tuqimuhu kasartahu wa in taraktahu lam yazal a'waja. Ya. Mun dibiarin ya, atau mau dilurusin tuh tulang rusuk itu patah dia. Dipaksain tuh patah. Kalau nggak dibiarin tetap bengkok. Bahkan dalam sebuah hadis ya, yang sahih, saya mendapatkan itu bahwa wanita itu kal qawarir. Apa itu? Bagaikan gelas-gelas kaca. Pakai gelas kaca, ya, mundinon dibersihan. Nah, bukan, kalau terlalu keras, pecah. Benar tidak? Nggak dibersihin, kok kotor. Nah itu wanita. Tapi kalau sudah pecah, dihijikin deh. Bisa kan? Ngan loba cacatna. Ya, seperti itu ya. Al-qawarir. Rasulullah memisahkan seperti itu, luar biasa ya. Bagaikan gelas-gelas kaca ya. Luar biasa ya. Taib. Dan memang wanita ya diciptakan dari tadi tulang rusuk Adam ya, sebelah kiri. Bahkan Adam sendiri dia punya segalanya, Pak. Betul tidak? Adam punya segalanya nggak di surga? Punya, Pak. Yang nggak punya itu satu waktu itu, Pak, pasangan. Ya nggak? Jadi Pak laki-laki punya segalanya tanpa ada pasangan. Garing, Pak. Hampa. Itu Adam udah terbukti, ya. Adam itu di surga itu ada apa aja, ya. Tapi nggak punya pasangan. Ya. Allah tahu kebutuhan Adam. Hanya ada yang menemani Hawa. Ya. Jadi ketika kita melihat cacat dari istri kita, dan pasti ada, ya, pasti ada hal-hal yang tidak disukai oleh kita, maka harus pandai-pandai memaklumi, ya, maklum. Kenapa? Karena kita pun banyak kekurangan dan dia memaklumi kekurangan kita. Betul tidak? Nah, ya. Kalau kita milih dia sebagai istri, maka dia pun sama. Dia memilih kita sebagai suaminya. Dari banyak laki-laki yang dipilih kita. Ya, ini jangan berkata, oh, dari banyaknya wanita, saya hanya memilih kamu, gitu ya. Sama dia juga. Dari banyaknya laki-laki, dia memilih ke Anda. Taib, Allah mubarik. Maka memang pasti ada ya kekurangan-kekurangan. Ya, dan kita harus memaklumi dari kekurangan istri kita. Taib. Tadi ada pertanyaan, Ustaz, apakah istri itu akan dimintai pertanggungjawaban di kiamat? Nah, kata saya. Apalagi yang punya istrinya dua. Jadi ketebak siapa yang nanya ya. Ketebak ya. Saat iya betul, istri itu akan dimintai pertanggungjawaban. Ya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Jangankan pemimpin negara, pemimpin rumah tangga aja sama akan dimintai pertanggungjawaban. Apalagi yang punya 1, 2, 3, 4. Kalau nggak adil dalam bahasa hadis itu dia akan dibangkitkan miring dah. Ya, miring sebelah lah gitu lah. Nggak tahu miringnya seperti apa. Ya, taib. Dan ketika kita menikah itu bukan hanya sekedar punten urusan sumur unggul, urusan dapur unggul atau urusan kasur lainnya tak unggul. Betul tidak? Sumur, dapur, kasur, sumur, dapur, kasur. Bukan hanya itu, ya. Tapi bagaimana nanti kita akan ditanya, ya. Istri-istri kita akan ditanya, ini ngasih pendidikan agama nggak ke kamu? Ngasih nafkah lahir nggak ke kamu? Ngasih nafkah batin nggak ke kamu? Jadi kita nggak ujuk-ujuk abus ke surga, weh. Meskipun ada yang masuk surga tanpa hisab, ada, ya. Tapi sedikit sekali. Ya. Apakah kita salah satunya? Ya, kita berdoa masukkan ke dalam surga tanpa hisab. Ditanya nanti sama Allah Tabaraka wa Ta'ala,
Ini kan saksinya ke anak kita. Oh, hari si bapak di rumah kumaha? Ngasih pendidikan agama nggak? Hari si bapak ngasih nafkah nggak? Lahir batin dan seterusnya. Itu ditanya itu Allah. Ya, berat nggak? Berat. Ya. Jangan dianggap enteng. Ya. Maka dari itu, ya, ittaqillah fi nisaikum. Bertakwalah kita, antum semua, saya, terhadap istri-istri kita, ya, kepada anak-anak kita dan seterusnya. Tapi barakallahu fikum, ya, bagaimana seharusnya kita melazimkan, ya, mendawamkan nilai-nilai Islam, memasukkan nilai Islam di dalam kehidupan berumah tangga, ya, dari hal-hal yang paling kecil sampai yang paling besar. Kenapa? Karena akan ditanyakan di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi kalau mau balik, itu mungkin bahkan Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam Quran, wa ashiruhunna bil ma'ruf, ya. Maka pergaulilah istri kalian itu dengan baik. Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Kalaupun, ya, kalian membenci sesuatu yang ada dalam dirinya, ya, fa asa an takrahu syai'a, ya. Ya, ketika kita benci sama itu, ya, bisa jadi itu tuh fihi khairan katsira, ada kebaikan. Betul tidak? Ya. Nah, dari sekian banyak, ya, kebaikannya, ya, masa kita lupain dari sekian banyak kebaikannya karena cuman keburukan 1-2 yang dia punya. Betul tidak? Ketika kita nyari yang lain pun belum tentu ada. Betul nggak? Pasti ada aja keburukannya. Betul nggak? Siga tadi, ya. Ya kan ranginang, ya, isina ternyata. Padahal kalengna kongguan, ya, dan seterusnya. Jadi ketika pilihan ada yang saya udah cari lagi yang baru, belum tentu, ya. Luarnya di luar, kita belum tahu dalamnya, betul tidak? Nah, ya. Khusyuk Mas Ari. Allah barik. Tapi seperti itu, ya. Jadi itu. Dan menurut saya ini adalah penting sekali untuk dibahas, ya, sama teman-teman juga, ya. Ustaz, gimana kalau saya pisah dan seterusnya, ya. Siapa yang ingin pisah? Nggak ada kan? Betul tidak? Perpisahan itu adalah takdir dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu adalah solusi terakhir bahasanya. Kalau tidak ada solusi lain, ya. Betul tidak? Nah, siapa yang ingin pisah? Nggak ada satupun saya rasa yang ingin rumah tangganya hancur atau pisah, betul tidak? Nah, itu meskipun dihalalkan oleh Allah Taala, tapi itu adalah hal yang dibenci, ya. Itu keputusan terakhir lah. Kalau nggak pisah, wah, ini bahaya, malah terus bermaksiat, ya. Buktinya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, lihat bagaimana, ya. Nabi aja diuji sama seorang perempuan, sama istrinya, sama anaknya. Ternyata istri yang selama ini dicintainya, ya, ternyata dia main belakang. Bahasa nama merep di tukang, gitu, ya. Padahal Nabi Nuh itu sampai pas ketika banjir bandang itu ada, Nabi Nuh masih meminta kepada Allah, ya Allah, selamatkan ahli keluargaku, ya Allah. Tapi kata Allah, tidak. Kamu tidak tahu apa yang dia kerjakan di belakang. Ternyata, ya, di depan mukanya malaikat, di belakang mukanya iblis. Ya. Dia yang membantu, ya, orang-orang untuk memusuhi Nuh. Ya, ternyata Nuh itu, Nabi Nuh alaihissalam, ya, dalam sebuah riwayat itu bahkan membangun bahteranya itu, kapal itu bisa ratusan tahun katanya. Artinya gede pisan. Yaitu kalau kita aja bayangkan, ada seseorang yang membangun perahu di atas gunung. Kira-kira abus logika tuh? Enggak, ya. Mau bangun perahu mah pinggir pantai, bener tuh? Iya, di atas gunung. Ya, kalau bukan keimanan yang mengatakan, betul tidak? Maka tidak akan percaya. Saking besarnya bahtera Nuh. Istrinya, padahal Nabi Nuh adalah orang yang ini, ya, dia tahu bahwa dia adalah utusan Allah, tapi tetap membangkang.
anaknya, istrinya sudah hanyut. Ya. Ternyata banjir itu terus setinggi gunung, bahkan lebih. Kan anaknya kan pingin ila jabalin kan dalam surah Hud itu. Ya. Enggak, saya nggak mau naik. Saya pingin ini aja ke atas gunung, ke atas bukit sana. Ya. Gimana ayat itu? Ada yang ingat? Saya lupa ya. Ke atas gunung. Akhirnya tetap saja ya, ternyata itu banjirnya lebih tinggi daripada itu. Bayangkan gunung. Kalau saya kan di lembah ya ininya, di pegunungan lah kalau saya tinggalnya. Jadi mun saya banjir, Bandung tilelep. Ngomong akosbah, bakal tilelep dihandap ya. Nah itu lebih naik, berarti lebih tinggi. Lihat bagaimana kisah Nabi Lut. Diuji sama istrinya, nah ya, bahkan sampai akhir hayatnya. Ya, akhir hayatnya siapa? Istrinya. Istrinya yang nggak selamat. Illam ra'atak katanya, kecuali istrimu. Ternyata dia juga bersekongkol ya dengan kaum LGBT gitu bahasanya ya. Dengan kaum menyimpang, orang yang menyimpang. Orang yang nggak mau taat sama Allah Taala ya. Nggak selamat akhirnya. Ya, entah jadi batu, entah katinggang batu saya ya. Pokoknya kena azab. Ketika azab itu diturunkan pada waktu subuh dalam Al-Qur'an itu dikisahkan, istrinya nggak selamat. Nah seperti itu ya, diuji dengan pasangan. Apalagi kita sebagai manusia biasa, lain nabi, lain rasul ya. Taib. Jadi kalau ada orang yang seperti itu ya, qadarullahu wa masya'a fa'al. Nah, dan jangan hindari kita dari apa namanya? Ngalelewe dosa batur. Apa tuh bahasa Indonesia? Kenapa? Mencibir dosanya orang lain. Hindarkan. Karena apa? Karena dia akan diuji dengan dosa tersebut. Sebelum dia mati, ya dalam hadis itu saya ingat, dia akan diuji dengan dosa yang semisal. Makanya hati-hati. Kadang kita mencibir orang lain, ternyata bisa menimpa kita. Nauzubillah min. Maka kalau ada seperti itu kita doakan yang terbaik untuk di Allah mubarak ya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Yang benar datangnya dari Allah Taala dan kurang adalah dari kesalahan saya sendiri. Ada pertanyaan maka ya silakan, ada sesi tanya jawab sedikit. Udah 10.29 ya. Maka ada omongan dari seorang ustaz bilang katanya, kalau kita menerima atau ikhlas lah gitu dimarahin sama kita, itu sama aja kita menghapus dosa. Itu benar nggak Ustaz? ikhlas Menghapus dosa kita sendiri gitu maksudnya. Dimarahin istri. Dimarahin. Enggak Pak, ceritanya Pak, kalau pulang kerja sabar banget sama istri gitu. Ada nggak apa-apa saya di luar bikin dosa, di dalam ngapus dosa gitu gara-gara ada marah gitu. Teh Allah mubarak. Teh. Oh, Kang Eka ya. Teh, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, bagaimana ketika menghadapi Aisyah yang sedang cemburu ketika itu. Ketika mendengar nama Khadijah ya. Beliau tahu bahwa Khadijah itu luar biasa, udah cantik, kaya, dari keturunan yang luar biasa ya, agamanya bagus ya, dan seterusnya. Ketika mendengar nama Khadijah cemburu dia. Kan dalam sebuah riwayat itu bahasanya piring itu pecah lah. Cemburu buta ya. Ya di depan itu ada sahabat itu ya. Ya marah-marah lagi, biasa kalau perempuan kan ya kalau marah-marah gitu ya. Tapi Rasulullah lihat bagaimana ibumu katanya. Ibumu sedang cemburu. Rasulullah ngadepinnya biasa aja. Bahkan ini kisah nyata juga, Ali dalam sebuah hadis saya membaca. Ali itu ya biasalah rumah tangga itu ya ada gesekan ya. Sama siapa kalau Ali? Fatimah radhiyallahu anha, anaknya Rasulullah ya. Wah. Akhirnya Ali pergi ke masjid. Ya. Tapi Rasulullah datang kan? Rasulullah datang ke rumahnya Fatimah dan Ali. Nanya, "Mana Ali?"
Oh gini, wah lagi biasa kalau perempuan ya ngadu ke ayahnya, wah ngomong gini-gini. Tapi lihat bagaimana sikap mertua yang luar biasa. Rasulullah nggak ditanggapin sama Rasulullah, didengar aja, ya. Nah ini juga ilmu untuk kita. Kita kalau suatu saat jadi mertua, ya, itu apa? Anak kita ngadu bahasa anak ke orang, nggak usah ini, dengerin aja. Oh iya gitu ya. Akhirnya Rasulullah nyari Ali kemana? Ke masjid. Ali di sana lagi tidur di masjid. Tiduran, bayangkan. Ya dulu bukan karpet ya. Dulu mah masih pasir ya, masih tanah. Sampai bajunya itu penuh dengan apa? Dengan tanah. Maka di situ Adi semua. Ya Aba Turab katanya. Wahai Abu Turab katanya. Nah dari situ kisahnya teh ya. Jadi Ali sedang tiduran di masjid karena ya lagi bertengkar sama Fatimah. Rasulullah menghibur bahasanya. Wahai Abu Turab katanya. Wahai ayah tanah, karena pinuhku tanah. itu. Tapi kemudian apa lagi? Kisah Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Umar itu dimarah-marahin sama istrinya. Wah, depan sahabatnya. Wah, Umar biasa aja. Padahal Umar itu dalam sebuah riwayat, Umar itu kalau naik kuda kakinya napak ke tanah. Saking gede nah Umar. Tinggi besar. Saya aja kalau punya teman orang Rusia tuh di Madinah itu. Tingginya tuh kalau saya ngomong tuh gini. Wallah saking tingginya, Pak, ya, orang Rusia. Saya mikir, oh, kumamun Umar itu saya baheulanya. Kaki itu napak ke tanah. Umar dimarahin sama istrinya. Sahabat kan aneh. Umar itu kan ya, setan aja takut sama Umar. Betul tidak? Kalau setan berpapasan dengan Umar, padahal Umar itu bisa ningali manehna. Setan itu nggak bisa ningali Umar. Tapi setan kalau berpapasan dengan Umar, itu dia nyari jalan yang lain. Siun. Lihat, luar biasa. Tapi pas ketika dimarahi istrinya, Umar gitu. Makanya saya yakin wanita itu ras terkuat di muka bumi. Fix itu mah, benar ya. Kalau barik ya. Ini mah sahih itu mah ya. Kalau barik. Buktinya apa? Ya. Dan perempuan itu ya kadang ini ya. Jadi selalu benar perempuan itu ya. Ya. Buktinya sen ke kiri, belok kanan ya. Dan nggak ada yang berani marahin wanita perempuan. Kemarin tuh kita naik mobil sama Pak Yosep. Kita kan ada jalur cepat kan, sama kalau nggak salah sama Pak Idam juga kan, sama Pak Idam, sama Pak Roni dan Pak Yosep yang nyetir. Tiba-tiba perempuan langsung ke jalur cepat tapi lambatnya nih, gitu. Oh, putus ini. Kenapa tadi klakson? Tuani. Aduh, nggak berani gitu. Udah takluk lah kalau bener. Oke, siap, Allah baik. Nah gitu ya. Apa sikap Umar? Sikap Umar nyantai aja ya. Dia sudah merawat saya, dia sudah merawat anak-anak saya, dia sudah ini. Jadi yang dilihat Umar itu bukan keburukannya, tapi apa? Kebaikan dia. Sehingga kekurangan yang 1-2 itu hilang. Kenapa? Karena kita melihat kebaikan-kebaikan yang dia lakukan kepada kita. Type itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Ada lagi mungkin satu lagi terakhir. Maka kalau misalnya ini kan sepupu saya itu meninggal gitu kan, terus karena keputusan keluarga istrinya yang nggak bekerja itu di nafkahnya itu ditanggung oleh keluarga sepupu saya gitu, paman saya gitu. Itu kalau dalam Islam kalau misalnya si suami meninggal itu nafkah ke istrinya itu ditanggung keluarga gitu. Sebetulnya ya kalau dia punya punya kakak ya, punya adik si laki-lakinya, sebenarnya nggak ada tanggung jawab sebetulnya, terputus kan. Jadi kembali lagi kemana? Keluarganya dia sebetulnya. Kemudian kan ada warisan kan. Warisan itu kalau dia punya anak dapatnya berapa? Ya sekian lah ya. Kalau nggak punya anak berapa? Kalau nggak punya anak berapa itu dapat ya. Kalau dalam Islam yang saya tahu ya itu kembali lagi kemana?
ke keluarganya. Ya. Adapun jikalau dia mau ngasih nafkah, maka itulah kebaikan dari keluarga untuk perempuan tersebut di sisi Allah Taala. Yang saya tahu seperti itu. Allah Taala alam. Karena sudah terputus kan disebutnya cerai mati kan bahasanya. Ya, cerai mati itu kan ya artinya terputus, tidak ada ini lagi ya. Sangkut paut. Tapi kan nggak mungkin lah hubungan ini. Kenapa? Ada istilahnya tuh kan suaminya tuh nikah sama Boleh, boleh dengan adiknya gitu ya, atau kakaknya boleh, asalkan dia sudah meninggal. Yang pernah kejadian di Cina itu, Cina gitu ya. Jadi katanya suaminya tuh meninggal, Vietnam. Akhirnya dia nikah sama adiknya. Perempuan ini nikah dengan adiknya yang laki-laki. Ternyata suaminya nggak meninggal, datang lagi. Bahaya itu ya. Tapi dalam Islam sendiri boleh turun kasur boleh. Ya. Kalau di zaman Nabi Yakub boleh menikah dengan adik kakak. Ya, belum ada peraturan syariat seperti itu dulu. Kalau sekarang nggak boleh. Nggak boleh menikah dengan adik kakak. Misalkan kita punya istri, punya adik nih perempuan, nikah nggak boleh. Atau punya kakak nggak boleh. Allah Ta'ala alam. Kang Azmi, bismillah. Jadi karena statusnya tadi udah cerai mati, jadi nggak ada tanggung jawab sebetulnya. Ya. Jadi kembali lagi kepada keluarga istrinya. Bahkan nanti yang jadi wali kan mereka juga, ayahnya, atau kakak, atau adik, atau paman, dan seterusnya. Itu saja mungkin. Barakallahu fikum. Aku qouli hadza, astaghfirullahaladzim.